Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-362. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu telah meletakkan kapaknya pula. Tanpa disadarinya, tangannya telah meraba tangkai cambuknya yang melilit di lambung. Dalam keraguan-raguan itu, Kiai Gringsing dan kedua muridnya mendengar lengking yang tinggi itu sekali lagi, dan kini berada agak lebih dekat. "Hati-hatilah," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Kita berhadapan sesuatu yang masih belum dapat kita jajaki." Kedua muridnya menganggukkan kepalanya. Setapak Agung Sedayu bergeser maju, sedang Kiai Gringsing berdiri tegak sambil menengadahkan kepalanya. "Seseorang mendekat kemari," bisiknya. Kedua muridnya pun mencoba untuk mendengar sesuatu. Namun baru sejenak kemudian mereka mendengar langkah orang berlari-lari. "Ya, seseorang telah datang kemari," ulang Agung Sedayu. Ternyata dugaan mereka benar. Sejenak kemudian seseorang muncul dari balik gerumbul-gerumbul perdu yang lebat. Masih terdengar betapa ia merintih kesakitan. Ditekankannya kedua telapak tangannya di dadanya yang ternyata menghamburkan darah yang merah. Tolong Kisanak!" Suaranya gemetar, sedang langkahnya menjadi terhuyung-huyung. Kiai Gringsing selangkah demi selangkah maju mendekatinya. "Kenapa kau Kisanak?" bertanya orang tua itu. "Oh, hantu itu!" Dada ketiga orang itu berdesir. "Kenapa?" "Mereka telah menerkam aku. Aku digigitnya dengan taring." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Beberapa langkah ia maju mendekat, sedang Suwandaru langsung menghampirinya sambil bertanya, "Apakah kau bertemu dengan hantu itu?" Orang itu terdiam sejenak. Dipandanginya Suwandaru dengan mata yang merah. Tiba-tiba ia berpaling. Dengan penuh ketakutan ia berteriak, "Hei, ia mengejar aku! Tolong Kisanak!" Semua orang berpaling ke arah tatapan mata orang yang terluka itu, tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Itu. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, tetapi ia sama sekali tidak melihat apapun juga selain daun yang bergerak-gerak disentuh angin. Tiba-tiba saja orang itu berada di puncak ketakutannya. Sekali lagi ia berteriak, Ampun! Tolong Kisanak! Tolong!" Tanpa menghiraukan apapun lagi, dengan serta-merta ia meloncat mendekap Suwandaru yang berdiri di dekatnya. Dengan suara gemetar ia masih saja berteriak-teriak, "Tolong Kisanak! Tolong!" Suwandaru terperanjat ketika tiba-tiba saja nafasnya serasa menjadi sesak. Orang itu mendekapnya terlampau kuat
dan bahkan mengguncang-guncangnya, sehingga hampir saja Swandaru itu pun terjatuh karenanya. "Hei, jangan berbuat seperti anak kecil!" teriak Swandaru, tetapi orang itu tidak menghiraukannya. "Itu, lihat, hantu itu mengejar aku!" "Tenanglah Kisanak," desis Kiai Gringsing. "Tenanglah dan berbicaralah supaya kami mengerti apa yang telah terjadi atasmu." Aku dikejar hantu jerangkong bermata bara, membawa sebatang tongkat panjang. Oh, dadaku terluka dan tengkuku telah digigitnya." "Kenapa dadamu terluka?" Tongkat itu. Dan sejenak kemudian sambil mendekap Swandaru semakin erat, ia melonjak-lonjak. Tolong, aduh, ia akan menerkam aku." Kiai Gringsing kemudian mendekatinya, tetapi sebelum ia sempat meraba orang itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara sebuah benda yang berat terjatuh. Kiai Gringsing tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat ke arah suara itu. Meskipun ia cukup berhati-hati, dengan indera pendengarannya yang tajam ia mengenali apa yang ada di sekitarnya. Agung Sedayu pun mengikutinya pula. Sedang Swandaru tiba-tiba saja telah mendorong orang yang mendekapnya sambil berkata, "Tunggu di sini, aku akan melihat." Orang itu terdorong beberapa langkah sebelum ia terjatuh di tanah, tetapi Swandaru tidak menghiraukannya lagi. Ia pun segera berlari menyusul gurunya. Ketika Kiai Gringsing sudah memasuki hutan, maka langkahnya pun segera diperlambatnya. Dicobanya untuk mendengar setiap desah yang mencurigakan, tetapi yang didengarnya hanyalah desir angin di dedaunan. "Hati-hatilah," ia berdesis kepada murid-muridnya. Agung Sedayu dan Swandaru yang sudah ada di sampingnya pun mengangguk pula. Tetapi sampai beberapa langkah kemudian, mereka tidak menjumpai apapun juga, apalagi hantu. Seekor kelinci pun tidak. Namun tiba-tiba Kiai Gringsing itu mengerutkan keningnya. Dilihatnya sebuah batu yang besar tergolek di tanah. "Batu ini," desis Kiai Gringsing. "Kenapa dengan batu ini?" bertanya Swandaru. "Suara itu adalah suara batu ini terjatuh." "Dari mana?" bertanya Agung Sedayu. Ketiganya pun serentak menengadahkan wajah mereka, tetapi mereka tidak melihat sesuatu selain sebatang pohon yang tinggi dan lebat. Dengan teliti Kiai Gringsing mencoba mengamat-amati pohon itu, tetapi ia memang tidak melihat atau mendengar sesuatu. Perhatiannya kemudian dialihkan kepada batu besar yang tergolek di dekat ujung kakinya. Batu itu adalah batu hitam yang berat. "Apakah guru memastikan bahwa suara itu adalah suara batu ini?" bertanya Swandaru. "Iya," jawab gurunya. "Lihatlah rerumputan di sekitarnya, ranting-ranting perdu yang berpatahan. Bekas itu adalah bekas-bekas batu, sehingga batu ini pasti baru saja jatuh dari atas." Swandaru mengerutkan keningnya, sedang Agung Sedayu memandangi daun pohon yang rimbun itu sekali lagi. Ia hampir tidak dapat mempercayainya bahwa batu itu jatuh begitu saja dari atas sebatang pohon yang demikian tinggi. Aneh. Tanpa sesadarnya ia berdesis.
Kiai Gringsing pun mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun ia belum dapat menebak teka-teki yang sulit itu. Sebagai seseorang yang banyak melakukan pengembaraan sejak masa mudanya, Kiai Gringsing sudah banyak sekali mengalami masalah-masalah yang aneh dan berbahaya. Tetapi kali ini, ia tidak segera menemukan jawaban dari peristiwa yang membingungkannya itu. "Sudahlah," berkata Kiai Gringsing. "Jangan hiraukan lagi batu itu. Biarlah ia tetap di situ. Sekarang marilah kita lihat orang yang terluka itu." Lalu ia berpaling kepada Suandaru. "Orang itu kau tinggalkan dalam ketakutan." Suandaru tidak segera menyahut. "Sebaiknya kau tunggui orang itu," sambung gurunya. "Mungkin ia akan mati ketakutan." "Aku ingin juga melihat apa yang terjadi di sini," jawab Suandaru tanpa memandang wajah gurunya. "Sudahlah, marilah kita lihat," sahut Kiai Gringsing kemudian. Ketiganya pun berjalan dengan tergesa-gesa kembali ke tanah garapan mereka. Mereka ingin segera melihat apakah yang sudah terjadi dengan orang yang terluka dan ketakutan itu. Ketika mereka muncul dari balik pepohonan yang rimbun itu, mereka melihat tanah garapan mereka itu masih tetap sepi. Namun mereka tidak segera melihat orang yang sedang dicekam oleh ketakutan itu. Karena itu, maka langkah mereka pun menjadi semakin cepat, meloncati pepohonan yang sudah dirobohkan, tetapi masih saja malang melintang. "Di mana orang itu?" desis Suandaru. "Di mana kau tinggalkan tadi?" bertanya Agung Sedayu. "Aku mendorongnya sehingga ia jatuh tertelentang." "Oh, mungkin ia pingsan. Marilah kita lihat." Ketiganya pun berjalan semakin cepat. Bahkan kemudian mereka pun seolah-olah berlari sambil meloncat-loncat, melangkahi kayu-kayu yang roboh dan gerumbul-gerumbul perdu. Namun darah mereka serasa berhenti mengalir ketika mereka tidak melihat orang yang ketakutan itu di tempatnya. Yang mereka lihat adalah percikan-percikan darah di sekitarnya, bahkan sesobek dari pakaian orang yang terluka itu. "Guru, apakah yang kira-kira sudah terjadi?" Suandaru terpekik. Kiai Gringsing pun dengan serta-merta berjongkok di tempat itu untuk melihat apa-apa yang kiranya sudah terjadi. "Mungkinkah ada binatang buas?" bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Tentu bukan binatang buas," katanya. "Tidak ada bekas binatang buas sama sekali." Ketiganya sejenak saling berdiam diri. Dengan cermat mereka melihat bekas-bekas yang dapat mereka pergunakan sebagai bahan untuk mengenali peristiwa yang aneh itu. "Darah itu menodai rerumputan di sekitar tempat ini, Guru," desis Agung Sedayu kemudian. "Apakah telah terjadi pergulatan yang sengit?" Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Mungkin bukan pergulatan, tetapi orang yang ketakutan itu telah meronta-ronta sehingga darahnya memercik ke segala arah." "Lihat!" tiba-tiba Suandaru berteriak. Kiai Gringsing dan Agung Sedayu pun segera berdiri dan mendekatinya. "Darah itu menitik menuju kemari." "Terus," sambung Agung Sedayu, "di sini pun terdapat bekas-bekasnya memanjang. Tentu orang itu sudah dibawa masuk ke dalam hutan itu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, orang itu sudah dibawa masuk kembali ke dalam hutan.
Tetapi agaknya bukan binatang buas. Atau ada binatang jenis lain yang belum kita kenal, Guru? Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Hampir semua jenis binatang di hutan ini sudah aku kenal. Memang mungkin ada satu dua yang belum pernah aku lihat. Tetapi bekas-bekasnya pasti ada di sekitar tempat ini. Bekas-bekas kaki atau kuku atau apapun. Apakah mungkin dongeng tentang burung Garuda raksasa itu benar-benar ada, Guru? Garuda raksasa itu pun pasti akan meninggalkan bekas, sentuhan sayapnya atau kuku-kuku kakinya. Tetapi kita tidak melihat bekas apapun selain percikan-percikan darah. Swandaru dan Agung Sedayu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Tetapi mereka sudah mulai dirayapi oleh kebimbangan menghadapi masalah yang bagi mereka sangat membingungkan ini. Gurunya pun segera melihat kebimbangan yang melonjak di dada murid-muridnya. Usia mereka dan pengalaman mereka yang masih terlampau sedikit memang masih memungkinkan keteguhan hati mereka tergoyahkan. Karena itu, maka katanya, "Jangan kau ributkan lagi masalah ini. Mungkin kita belum menemukan pemecahannya saja, tetapi hampir tidak ada rahasia lahiriah yang tidak terpecahkan." Tetapi orang-orang yang sudah lama di tempat ini pun masih belum dapat menduga apa yang sebenarnya telah terjadi. Selain anggapan mereka bahwa semuanya ini disebabkan oleh hantu-hantu. Itu adalah satu dari banyak kemungkinan, tetapi bukan satu-satunya. Kedua murid Kiai Gringsing itu pun kemudian tidak bertanya lagi, tetapi mereka masih saja memandangi percikan darah yang berserakan. Berbagai macam dugaan telah merayapi dada mereka. Bahkan betapapun kecilnya, tetapi tumbuh juga pertanyaan. Apakah daerah ini benar-benar telah dijelajahi oleh hantu-hantu? Ketika kemudian Kiai Gringsing kembali mengambil kapaknya, maka kedua muridnya itu pun kembali pula kepada kerja mereka. Meskipun dengan hati yang bimbang, orang yang ketakutan itu telah menumbuhkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Apalagi orang itu tiba-tiba saja telah hilang tanpa bekas. Inikah sebabnya maka tanah ini ditinggalkan oleh penggarap-penggarapnya yang terdahulu? Bertanya Swandaru sambil berbisik kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin juga, tetapi kita tidak akan dapat meyakinkan hal itu. Iya, memang benar juga kata guru bahwa mencari jawabnya pada hantu-hantu adalah salah satu saja dari sekian banyak jawaban-jawaban yang lain. Iya, dan itu termasuk rencana kita untuk memecahkan teka-teki ini. Seandainya kita benar-benar berhadapan dengan hantu-hantu, maka kita pun pasti hantu yang mana yang mengganggu kerja yang besar dari Ki Gede Pemanahan ini. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Perlahan-lahan ia mulai mengangkat kapaknya, kemudian terayun pada batang-batang pohon yang besar yang harus mereka singkirkan. Badanku terasa lungkrah, desis Swandaru. Tenagaku tidak seperti biasanya. Kau terpengaruh oleh peristiwa yang baru saja terjadi, sahut Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang hal itu mungkin sekali, jawabnya. Aku tidak dapat melepaskan pikiran itu. Orang itu telah dibawa oleh seseorang, atau katakan sesuatu yang sangat ditakutinya.
Hal itu tentu merupakan suatu peristiwa yang mengerikan sekali baginya. Mungkin juga tidak akan menjadi sangat ketakutan seperti itu seandainya ia dihukum mati sama sekali. Iya, jawab Agung Sedayu. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang telah terjadi atasnya kini. Apakah tubuhnya telah menjadi santapan harimau lapar, atau oleh serigala liar, atau memang diperlukan oleh hantu-hantu itu? Swandaru tidak menyahut. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Dicobanya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Aku bukan apa-apanya. Orang itu bukan keluarga atau sahabatku. Ia mencoba berkata di dalam dirinya untuk mengurangi perasaan ibanya yang menghentak-hentak. Namun Swandaru tidak berhasil. Seperti juga Agung Sedayu, Swandaru selalu diganggu oleh perasaan iba dan belas kasihan. Tetapi yang sama sekali tidak dimengerti oleh Swandaru, badannya sendiri serasa menjadi tidak enak. Nafasnya serasa semakin sesak dan wajahnya menjadi panas. Dengan susah payah, ia mencoba untuk bertahan agar ia tidak mengganggu gurunya yang sedang asik bekerja. Meskipun Kiai Gringsing sudah agak lanjut usia, tetapi tenaganya masih melampaui tenaga anak-anak muda. Kapaknya terayun-ayun deras sekali. "Kakang," desis Swandaru kemudian. "Badanku benar-benar terasa tidak enak." "Tenanglah," jawab Agung Sedayu. "Kau sudah terpengaruh oleh perasaanmu sendiri. Aku memang menaruh belas kasihan kepada orang itu. Aku juga membayangkan apa yang kira-kira terjadi atasnya. Tetapi jangan terlampau merasuk ke dalam hati." Agung Sedayu berhenti sejenak. "Kita memang kadang-kadang merasa seolah-olah kita diterkam oleh perasaan tidak enak. Bukan karena tubuh kita memang disentuh oleh penyakit, tetapi semata-mata karena perasaan kita. Tetapi sudah tentu tidak sekuat ini, Kakang. Aku merasa seakan-akan tubuhku menjadi panas seperti terbakar." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, tetapi ketika ia memandang wajah adik seperguruannya dengan seksama, maka ia pun terkejut. Wajah itu menjadi pucat sekali. "Apakah kau merasa panas?" Swandaru mengangguk. Disentuhnya kening Swandaru dengan punggung telapak tangannya, dan Agung Sedayu menjadi semakin terkejut karenanya. "Dingin sekali." "Iya, tetapi di dalam dadaku serasa darahku telah mendidih." Kita berkata kepada guru, "Jangan, aku hanya akan mengganggu saja. Guru pasti akan berkata seperti yang kau katakan. Aku terlampau dipengaruhi oleh perasaanku." "Aku kira kau benar, Swandaru, bahwa kau tidak sekedar dipengaruhi oleh perasaanmu. Tetapi jangan kau katakan kepada guru." Swandaru berhenti sejenak. "Jangan-jangan kita akan ditertawakannya." "Kenapa? Kita sudah menjadi ketakutan kepada hantu-hantu itu." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. "Tetapi keadaanmu agaknya memerlukan perhatiannya." Swandaru tidak menyahut, tetapi kini tubuhnya serasa menggigil kedinginan, meskipun di dalam dadanya masih terasa panas sekali. Dengan kekuatan yang masih ada padanya, masih ia mencoba untuk bekerja, karena ia tidak mau disebut oleh gurunya sebagai anak yang cengeng dan manja. Diangkatnya kapaknya tinggi-tinggi, kemudian diayunkannya deras sekali. Tetapi untuk mengangkat kapak itu kembali, nafasnya telah menjadi terengah-engah. "Jangan kau paksa,"
desis Agung Sedayu. "Beristirahatlah, keringatmu menjadi semakin banyak." Swandaru menjadi semakin termangu-mangu, tetapi tubuhnya memang menjadi lemah sekali. Sehingga mau tidak mau, ia pun kemudian duduk di atas sebatang pohon yang rebah sambil memijit-mijit keningnya yang sakit. Gurunya pun kemudian melihatnya pula, tetapi sama sekali tidak menyangka bahwa muridnya telah terserang oleh sesuatu penyakit begitu cepatnya. "Aku harus mengatakannya kepada guru," berkata Agung Sedayu kemudian. "Kau menjadi semakin pucat." "Jangan dulu," suara Swandaru menjadi dalam. "Biarlah aku mencoba mengatasi perasaanku." "Jangan menunggu sampai terlambat," berkata Agung Sedayu. "Aku kira kau tidak sekedar sedang dipengaruhi oleh perasaanmu saja." "Kakang," berkata Swandaru dengan nafas yang terengah-engah, "aku pernah melihat orang yang terserang penyakit karena perasaannya seperti yang kau katakan. Meskipun guru hanya memberikan air biasa yang diambilnya dari sumur dan disuruhnya ia minum, maka orang itu merasa badannya segera sembuh. Tetapi tentu tidak sekuat ini. Gejala-gejala yang tampak pada tubuhmu bukan sekedar karena kau tidak dapat melupakan orang yang luka parah itu saja." Swandaru tidak menyahut lagi. Kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. "Duduklah," desisnya. Swandaru tidak mencegahnya lagi. Dengan mata yang suram dipandanginya kakak seperguruannya yang melangkah mendekati gurunya yang sedang bekerja keras. "Apakah kalian sudah menjadi lelah?" bertanya Kiai Gringsing. "Sebentar lagi matahari sudah menjadi semakin rendah. Kita akan segera beristirahat." "Guru," berkata Agung Sedayu dengan bersungguh-sungguh, "Adi Swandaru tiba-tiba saja menjadi sakit." Gurunya mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. "Swandaru sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Mungkin ia merasa bersalah karena ia sudah meninggalkan orang yang terluka itu seorang diri, sehingga orang itu kemudian hilang tidak berbekas. Perasaan itulah yang agaknya membuat ia menjadi seolah-olah sakit." "Guru," berkata Agung Sedayu, "tubuhnya dingin meskipun ia merasa panas." "Itulah gejalanya. Keringatnya seakan-akan terperas dan wajahnya menjadi sangat pucat." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. "Cobalah aku melihatnya." Kiai Gringsing pun kemudian meletakkan alat-alat kerjanya dan dengan tergesa-gesa mendapatkan muridnya yang duduk terpekur. "Kenapa kau Swandaru?" bertanya Kiai Gringsing. Swandaru mengangkat wajahnya sambil menjawab, "Tubuhku rasa-rasanya menjadi sangat lemah, Guru. Panas di dalam, tetapi aku menggigil seperti orang kedinginan." Kiai Gringsing terkejut melihat keadaan muridnya, apalagi ketika ia menyentuh tubuhnya. "Bagaimana, Guru?" bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Anak ini memang benar-benar sakit, bukan sekedar dipengaruhi oleh perasaannya." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sakit yang tiba-tiba itu telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak segera dapat terjawab. "Apakah kau makan sesuatu, Swandaru?" bertanya gurunya. Swandaru menggelengkan kepalanya. "Tidak, Guru." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dipijit-pijitnya tengkuk muridnya.
katanya kemudian. "Berdirilah." Tetapi tubuh Swandaru menjadi sangat lemah. Meskipun demikian, dipaksanya juga untuk berdiri dibantu oleh Agung Sedayu. Dengan teliti Kiai Gringsing memeriksa tubuh Swandaru. Setiap bagian dilihatnya dengan seksama. Kalau ada sesuatu yang dapat dipakainya sebagai pancatan untuk mengenali penyakitnya. Tetapi Kiai Gringsing tidak menemukan sesuatu. "Bibirnya menjadi biru sekali, Guru," desis Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. "Duduklah," katanya kemudian. Dan di antara terdengar dan tidak, orang tua itu bergumam, "Menurut tanda-tanda di badanmu, kau telah keracunan." "Keracunan?" desis Swandaru. "Tetapi aku tidak makan apa-apa." "Keracunan tidak hanya terjadi karena makanan." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. "Mungkin kau digigit serangga atau binatang-binatang berbisa lainnya." "Aku tidak merasa, Guru." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia berkata, "Tundukkan kepalamu." Swandaru tidak mengerti maksud gurunya, sehingga dengan termangu-mangu ia memandanginya. "Tundukkan kepalamu." Sekali lagi gurunya berkata. Dengan ragu-ragu, Swandaru menundukkan kepalanya. Ia terperanjat ketika gurunya kemudian mencekam tengkuknya. Semakin lama semakin keras, sehingga hampir saja ia tercekik karenanya. Sejenak kemudian perutnya merasa mual sekali, seakan-akan ada sesuatu yang bergejolak di dalam perut itu. Semakin lama semakin mual, sehingga pada suatu saat ia tidak dapat bertahan lagi. Dengan serta-merta, maka anak muda yang gemuk itu pun muntah-muntah. Tetapi sekali lagi ia terperanjat, seperti juga Agung Sedayu. Dari mulut Swandaru selain keluar isi perutnya, di antaranya meloncat pula gumpalan-gumpalan darah yang sudah menjadi kehitam-hitaman. "Darah, Guru, darah!" Suara Agung Sedayu gemetar. Kiai Gringsing pun menjadi tegang pula karenanya. Ternyata Swandaru telah benar terserang oleh racun yang membahayakan jiwanya. Karena itu, maka Kiai Gringsing itu pun memijit lebih keras lagi. Sebagai seorang dukun yang berpengalaman, Kiai Gringsing dapat menyentuh urat-urat leher Swandaru yang kemudian dapat membuatnya muntah. "Muntahlah, Swandaru," berkata gurunya. "Jangan kau tahan-tahan lagi. Semakin banyak kau dapat mengeluarkan isi perutmu, akibatnya akan menjadi lebih baik." Swandaru mengangguk lemah. Terasa sesuatu berputar lagi di perutnya, dan sejenak kemudian gumpalan-gumpalan darah yang sudah menjadi kehitam-hitaman meloncat keluar, disusul oleh darah yang merah segar. "Kau benar-benar keracunan," desis gurunya. "Racun yang termasuk kuat." Swandaru menjadi semakin lemah. Keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. "Berbaringlah di atas pohon besar ini," berkata gurunya. Swandaru pun kemudian dipapah oleh Agung Sedayu dan dibaringkannya di atas sebatang pohon besar yang telah roboh. "Aturlah pernafasanmu," berkata gurunya kemudian. "Racun ini harus dilawan lebih dahulu, agar kau tidak menjadi semakin tidak berdaya menghadapinya." Swandaru tidak menjawab, hanya matanya sajalah yang bergerak-gerak.
Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Tanpa disadarinya, angan-angannya terbang ke dunia yang lain. Anak itu sedang mempersiapkan dirinya untuk melamar seorang gadis yang ditinggalkannya di tanah perdikan Menoreh. Kemudian ia akan menggantikan ayahnya, seorang Demang di Sangkal Putung. Atau mungkin ia akan memilih memerintah tanah perdikan Menoreh. Sekilas justru terbayang Pandanwangi yang menanti keluarga Swandaru datang kepada keluarganya di Menoreh. Pandanwangi yang duduk bertopang dagu di tangga pendopo rumahnya. Bukan saja Pandanwangi, tetapi juga ayah dan ibunya. Kalau Sekar Merah telah sampai di rumahnya, maka ia pasti akan segera menceritakan tentang kakaknya yang gemuk itu. Kini ayah dan ibunya, bahkan juga Sekar Merah dan Ki Sumangkar, pasti sedang menunggu kita di sana. Ia berkata di dalam hatinya. Agung Sedayu itu tersentak ketika ia mendengar Swandaru berdesah. Wajahnya yang pucat menjadi semakin putih, sedang bibirnya tampak menjadi semakin biru. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.